Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi penelitian ya. Nanti kita akan bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama pendekatan dalam klasifikasi penelitian, kemudian metode klasifikasi penelitiannya seperti apa, kemudian termasuk kontribusinya. Nah, kalau Anda bisa lihat di layar bahwasanya kalau kita bicara berdasarkan pendekatannya, klasifikasi penelitian ini berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan pada proses penelitian. Ini pendekatannya. Ini secara umum dibagi menjadi 2 yang umum. Kalau berdasarkan pendekatannya, ada penelitian kualitatif ya, dan ada seri kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kuanti dan kuali, biasanya nanti penelitian ilmu sains ataupun ilmu sosial ya, bagi 2. Sedangkan kalau kita berbicara mengklasifikasikannya berdasarkan metode ya, dalam hal ini klasifikasi berdasarkan metode penelitian yang digunakan pada proses penelitian, maka secara umum biasanya kita akan menemukan beberapa metode penelitian seperti action research, kemudian eksperimen, kemudian ada case study dan survei ya. Nanti kita akan bahas di bawah beberapa apa perbedaannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa klasifikasikan penelitian berdasarkan kontribusinya ya. Outputnya nanti kontribusinya seperti apa. Nah, dalam hal kontribusi ini secara umum bisa dibagi menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, explanatory, konfirmatori, deskripsi, eksperimen, dan korelasi ya. Oke, yang pertama kita coba bahas dulu klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan penelitian. Ini berdasarkan Pearson. Secara umum ya, tadi sudah saya sampaikan dibagi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau dari namanya saja mungkin sebagian sudah bisa menebak ya bahwasanya kuantitatif ini penelitian yang punya asosiasi atau berhubungan dengan skala numerik ya. Dan metode ini berasal dari natural science ya, dari ilmu murni atau ilmu sains ya. Biasanya kita di kalangan IT biasanya penelitian kita adalah kuantitatif ya, dan fokus pada pemahaman bagaimana sesuatu itu disusun, dibangun, dan bekerja kan gitu. Nah ini kalau kita berbicara mengenai penelitian kuantitatif. Jadi kalau pendekatannya yang pertama bisa dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kuali. Nah, sedangkan kalau kualitatif berarti kebalikan daripada kuantitatif ya. Kalau kualitatif berarti metode ini originalnya umumnya ya, atau umumnya itu biasanya pada social science ya, ilmu sosial, dan utamanya concernnya apa? With increasing understanding, meningkatkan pemahaman terhadap apa? Subjective area, daripada producing an explanation for it, daripada bagaimana pengembangan untuk eksplorasinya. Nah, qualitative method ini common biasanya with field of information science atau information science, involved method such as case study, untuk model-model case study dan survei ya. Ini kualitatif biasanya nanti teman-teman bisa melakukan model case study ya ataupun survei. Meskipun kalau nanti biasanya kalau kemarin mungkin ada beberapa teman-teman yang mengerjakan kerja praktek menggunakan case study ataupun survei ini. Nah, ini beberapa perbedaan kalau kita coba uraikan dari beberapa aspek ya, antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita lihat berdasarkan jenis data ya, ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Ini kalau jenis datanya. Tentunya penelitian kualitatif dan kuantitatif ini jenis datanya berbeda. Nah, proses penelitiannya seperti apa? Kalau ini bisa deduktif, bisa induktif, induktif ya. Kalau kuantitatif dan menggunakan induktif. Kemudian di dalam kuantitatif yang modelnya numerik tadi, dia butuhkan responden atau objek penelitian yang banyak ya. Sedangkan kalau penelitian kualitatif hanya satu yang dijadikan objek, jadi objeknya cuma satu saja. Nah, ini beda paling mendasar mungkin ya.
Kemudian instrumennya kalau kuantitatif pakai kuesioner ataupun instrumen lainnya. Kalau penelitian kualitatif dia pakai peneliti itu sendiri. Jadi peneliti punya instrumen sendiri. Kemudian tujuannya untuk apa? Kalau dalam kuantitatif untuk konfirmasi apakah teori ini sesuai, apakah metode ini bisa diterapkan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kualitatif dia lebih condong ke eksplorasi, mencari mungkin makna-makna tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini pakai pengujian statistik, sedangkan ini menggunakan pengujian non statistik. Jadi berbeda secara teknik pengujian hipotesanya. Nah, kalau kita lihat lagi yang di bawah yaitu berdasarkan metode penelitian, ini menurut Downson tahun 2009, kita bisa bagi tadi ada action research, ada eksperimen, kemudian case study, survei dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat mungkin di sini action research ini penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan apa? Peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Nah, kemudian diberikan tindakan lanjut yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang terbaik. Makanya disebut dengan action research. Jadi pada penelitian ini ada do something-nya ya. Mulai dari tindakan dengan tujuannya tentunya peningkatan mutu, sama yang umum yaitu adalah memecahkan suatu masalah atau problem dalam suatu industri ataupun dari objek penelitiannya. Kemudian itu tadi action research, Anda mungkin bisa baca sendiri. Kemudian kalau eksperimen, ini investigasi ya, of causal relationship using test control by researcher ya. Jadi modelnya investigasi relationship ya. Kemudian kalau di sini bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat cause and effect relationship dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Nah, hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok yang tidak diketahui perlakuannya. Ya, ini kalau eksperimen. Ya, saya kira sangat banyak sekali ya model-model eksperimen. Jadi kita nguji sesuatu gitu ya, hubungan sebab akibat ya. Kemudian ada case study, ini saya kira juga sangat banyak dilakukan di tempat kita ya. Banyak sekali mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dengan konsep case study ini, in-depth exploration, jadi melakukan eksplorasi secara mendalam ya pada satu kondisi tertentu. Merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengajian satu unit penelitian secara intensif. Misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, ataupun institut. Ya, ini biasanya case study. Jadi mungkin dalam skala besar, tapi dia hanya ngambil case study-nya saja. Misal kalau di sini sistem rumah sakit, dia konsennya ke pasien saja atau lain sebagainya ya. Kemudian survei. Nah, ini cukup familiar kalau kita berbicara survei ya, khususnya mungkin kalau kita berbicara tentang ilmu sosial nanti, kalau yang benar-benar di bidang ilmu sosial, modelnya deskriptif. Dia mengkoleksi, mengumpulkan data yang dengan jumlah banyak ya, dari total populasi, is highly economical way. Ya. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Nah, survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Nah, ini kalau kita menggunakan survei. Kemudian kalau kita berdasarkan jenis kontribusinya ada dasar ya, tentu ini basic kontribusi mungkin pada masyarakat umum, kemudian nanti terapan, kemudian ada explanatory ya, di mana penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Nah, kemudian ada confirmatory, ini bersifat mengkonfirmasi ya, pengujian terhadap hipotesis atau kerangka konsep yang sudah ditentukan. Jadi modelnya mengkonfirmasi. Kemudian deskripsi, bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan. Ya, baik fenomena berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang dimaksud dalam kategori deskriptif adalah studi kasus ataupun penelitian survei. Kemudian ada eksperimen tadi masuk yang di atas ya,
Jadi kontribusinya eksperimen tentu ini untuk sampel-sampel tertentu biasanya. Kemudian ada korelasi. Penelitian korelasi dimaksudkan untuk mencari atau menguji hubungan antar variabel. Ya, hubungan sebab akibat ya. Peneliti mencari menjelaskan suatu hubungan, memperkenalkan, menguji berdasarkan teori yang ada. Nah, penelitian korelasional bertujuan mengungkap hubungan korelasi antar variabel. Nah, ini kalau kita melihat jenis kontribusinya, murni, terapan, kemudian ini pecahannya ada eksploratori sama konfirmatori, kualitatif sama kuantitatif, kemudian ada deskripsi, eksperimen, korelasi. Ya, nanti detailnya kita bisa lanjutkan di kolom diskusi. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.